Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhtadatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, dan kita berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah penciptaan yang akan kita rasakan, pasti akan kita rasakan, yang dinamakan dengan al-maut, yaitu kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semuanya bahwa kita hidup di dunia ini pasti akan merasakan namanya al-maut, yaitu kematian. Dan ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar dari Allah itu pasti benar adanya, pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menggunakan kata za'iqah, yang mana ini menunjukkan bahasanya al-maut ini memiliki rasa antara rasa sakit dan rasa nikmat, dan ini tergantung dengan perbuatan hamba yang ia lakukan di dunia ini. Apakah ia melakukan kebaikan ataukah ia melakukan keburukan? Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sekarang ini berada di suatu perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan yang akan kita lalui ada al-maut, itu kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya untuk berbekal dengan sebaik-baiknya bekal. Itu bekal ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tazawwadu. Kata ini dengan wajan tafa'alu, yang artinya maknanya adalah banyak bekal.
Bukan hanya satu bekal yang kita siapkan, bukan hanya dua bekal yang kita siapkan, namun banyak bekal yang kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam agama kita banyak, ini minimalnya adalah 3. Di sinilah khatib mengingatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sering kita dengar, bahkan kita hafal hadisnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya yang menjadi sumber dari pahalanya, kecuali 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahala. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang yantafu bih, ilmu yang dirasakan manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah waladin saleh yad'ulah, itu seorang anak yang terus menerus mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama ada sedekah jariyah. Di dalam agama kita dan masyarakat agama kita, sedekah ini sangat-sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqun nar walau kana bisyiki tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala walau kana bisyiki tamrah. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, walaupun itu adalah sebutir, sebelah putih kurma. Faman lam yajid, apabila engkau tidak mendapatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, maka hendaknya kalian ucapkanlah kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah jariyah, walaupun itu jumlahnya sedikit, walaupun itu kecil bentuknya, yang biasanya yang kecil ini, yang sedikit ini disepelekan, namun pada jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit ini pula mudah kita lupakan dan menjadi penyelamat kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita berilmu yang bermanfaat, ilmu yang syariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Apabila engkau tidak mendapatkan benda untuk kalian infakkan sebagai modal menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian ucapkanlah ucapan yang baik, kalimat thayyibah, satu ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah ucapan yang tepat sasarannya, yang tepat waktunya. Ucapan yang itu dirasakan manfaatnya. Inilah hakikat dari ilmu yang bermanfaat, yang akan mengalir kepadanya pahala. Ucapan yang baik, walaupun itu satu kata, ini sangat bermanfaat. Walaupun itu satu kata, satu kalimat, apalagi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang-orang yang ada sekeliling kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita, khususnya adalah kepada keluarga kita. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang ketiga yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita menghadap Allah tabaraka wa taala, itu memiliki anak yang saleh, yang selalu mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Awaladin saleh yad'ulah." Itu seorang anak yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Yang mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan fi'il mudhari yad'u, yang mana seorang anak yang ia terus-menerus mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, bukan hanya satu kali, dua kali, tidak. Namun ia terus mendoakan kebaikan bagi orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal, ia terus mendoakan kebaikan bagi ayahnya, bagi ibundanya. Karena ini merupakan kebaikan bagi dirinya dan juga orang tuanya. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung sesuai dengan amal perbuatannya. Apabila ia melakukan kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Itu adalah sebagai balasannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rahman ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali setelahnya ia akan mendapatkan kebaikan. Dan dalam ayat lain yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila engkau melakukan kebaikan, maka engkau akan melihat bahwasanya kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Dan sebaliknya, wa in asatum falaha. Apabila engkau melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kalian. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan pahala yang begitu besar kepada orang yang mau berdoa. Karena ini kebaikan, pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda yara yaumal qiyamah min amal bisa jibal. Sungguhnya seorang hamba akan melihat pada hari kiamat amalannya, ada di antara amalannya itu seperti gunung. Fayaqul, kemudian ia bertanya, Rabbi min aina hada? Ya Allah, dari mana pahala yang begitu besar ini? Lama amal bi, yang mana aku belum pernah melakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Min du'ai walidika laka. Ini merupakan doa anakmu untukmu. Oleh karena itu para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas kita berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya dengan doa kebaikan bagi orang tua kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan kata tazawwadu, maka kalian berbanyak bekal. Ini minimalnya ada 3. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah sedekah jariyah. Walaupun itu setengah biji kurma. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, walaupun itu satu kata. Kemudian yang ketiga adalah doa anak yang soleh, seorang anak yang terus menerus mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Dan ini kita awali dari diri kita. Aqulu qouli hada astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat. Berbanyaklah kalian mengingat-ingat yang namanya kematian. Berbanyaklah kalian mengingat-ingat menghancur kelezatan yaitu kematian. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata perintah aksiru. Ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana asal dari perintah adalah kewajiban. Maka kita seorang muslim yang mengikuti petunjuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak mengingat kematian, karena ini merupakan kebaikan bagi kita semuanya. Dan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mana beliau mengatakan dalam syairnya, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal matu adna min syiraki na'lihi. Yang mana beliau mengatakan kullu mri'in, setiap manusia, setiap kita semuanya, musabbahun, yang kita biasanya itu bangun di pagi hari bersama keluarga kita, bersama istri kita, bersama anak kita. Wal mautu adna, dan kata beliau, ingatlah al maut, bahasanya kematian itu adalah adna, itu lebih dekat darinya min syiraki na'li, dari tali sendalnya. Mudah-mudahan para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagai modal kita, persiapan kita menghadap Allah Tabaraka wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.